Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Tema kita pada kali ini adalah tentang penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB atau wabah. Adapun tujuan pembelajaran, yakni yang pertama kita memahami pengertian kejadian luar biasa atau wabah, dan yang kedua kita mengetahui jenis penyakit, potensi KLB atau wabah, dan yang ketiga mengetahui kriteria KLB atau wabah. Yang pertama, pengertian KLB dan wabah. KLB merupakan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Sedangkan wabah atau outbreak merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta menimbulkan malapetaka. Nah, kalau kita simpulkan bahwa wabah ini lebih besar dari kejadian luar biasa, artinya kalau dalam kejadian luar biasa itu pada satu wilayah gitu ya, sedangkan wabah ini bisa beberapa wilayah pada satu negara misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada yang lebih besar lagi, yakni namanya pandemik ya. Nah, pandemik ini suatu kejadian ya, penyakit yang hampir terkena pada seluruh negara dan di bagian dunia ya. Nah, ini sudah saya ceritakan tentang yang lalu terkait dengan pandemik, epidemik ya, endemik. Nah, itu harus dipahami istilah-istilah dalam epidemiologi penyakit menular. Nah, kalau kita lihat di sini story of pandemic, ini kejadian-kejadian pandemik ya, sejarah-sejarah pandemik di masa yang lalu. Ini 165 sampai 180. Ini Antonine Plague ya, 541 sampai 542 Plague of Justinian. Kemudian 735 737 Japanese Smallpox Epidemic, dan 1347 1351 Black Death atau bubonic plague ya, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis ya, atau yang kita kenal dengan pes atau sampar. Ini banyak sekali menyebabkan kematian sampai 200 juta orang. Nah, bisa kita lihat di sini perjalanan sejarah penyakit pandemik ya. Pandemik penyakit menular ya, smallpox, kemudian kolera di sini, yellow fever, HIV/AIDS, Asian flu, Hong Kong flu, kemudian bisa kita lihat MERS, SARS ya, MERS, Ebola, SARS, kemudian bisa kita lihat di sini swine flu, dan yang terakhir adalah novel coronavirus atau COVID-19 yang sampai detik ini sudah mencapai 117 juta ya, 117 juta kasus dengan kematian mencapai sekitar 2,3 juta orang ya, 2,3 juta orang. Namun ini semakin lama ini nanti akan semakin berkembang ya, kasus akan semakin terus meningkat dan kematian juga akan kemungkinan akan bertambah ya. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau lihat ya kematian terbesar penyakit menular itu adalah the Black Death ya. Nah, ini tingginya kasus Black Death pada waktu itu memang ada banyak faktor ya. Salah satunya adalah minimnya pengetahuan tentang penyakit, kemudian terkait dengan pengobatan yang sangat minim pada waktu itu, sehingga penularan penyakit menular sangat tinggi, kemudian angka kematian juga tinggi. Di sini menempati urutan pertama adalah Black Death dengan jumlah 200 juta orang, dan diikuti beberapa penyakit-penyakit menular lainnya.
Nah, HIV/AIDS ini sampai sekarang ya ini masih terus naik ya. Nah, coba nanti kita lihat posisinya seperti apa, termasuk coronavirus yang terus berkembang ya kasusnya. Ini terakhir tahun 2019 ya, 8,3 ribu orang, dan sekarang tahun 2021 ya ini sudah mencapai 2,3 ya, atau 2,3 sampai 2,6 juta orang ya, itu perkiraannya. Nah, jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah sini ada Permenkes nomor 1501 ya. Ini adalah penyakit-penyakit yang tentunya dapat menimbulkan wabah: kolera, pes ya, demam berdarah, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria, avian influenza, antrak, lepto, hepatitis, influenza A baru, H1N1, pandemi 2009, meningitis, yellow fever, chikungunya, serta penyakit-penyakit tertentu yang lainnya yang dapat menimbulkan wabah ditetapkan oleh menteri ya, termasuk COVID-19 ya. Ini ditetapkan menteri sebagai wabah ya, dan nanti mungkin ada beberapa penyakit-penyakit menular di masa yang akan datang ya, penyakit-penyakit menular lainnya di masa akan datang. Nah, kriteria KLB atau wabah ini yang harus kita ketahui. Suatu daerah dikatakan KLB apabila pertama timbulnya satu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada satu daerah ya, seperti COVID-19 ya, sebelumnya tidak ada pada satu wilayah, kemudian ada. Nah, ini dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut memenuhi kriteria kejadian luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Nah, bisa kita lihat di sini misalnya jumlahnya 5 kasus minggu pertama, minggu kedua naik 10 kasus, minggu ketiga naik 20 kasus, dan minggu keempat naik menjadi 25 kasus. Nah, terjadi peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu ya, baik itu dalam jam, hari ataupun minggu. Kemudian yang berikutnya adalah satu daerah dikatakan KLB bila peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya. Nah, misalnya kita ambil contoh di sini, periode sebelumnya adalah minggu ke-16 ya. Apabila terjadi kenaikan 2 kali lipat yang awalnya di sini misalnya 20 ya, 18 ya, 18, kemudian tiba-tiba meningkat menjadi lebih dari 2 kali atau lebih, maka ini termasuk kejadian luar biasa ya. Di minggu ke-17 menjadi 55 ya misalnya. Nah, di sini ada kenaikan dari 18 sampai ke 55 kasus. Nah, ini berarti ada memenuhi kriteria ya untuk dikatakan sebagai suatu kejadian luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk dapat angka rata-rata ini ya, 46 kasus ya di bulan Januari. Nah, dibagi minggu pada waktu itu. Nah, di sini akan ketahuan berapa rata-ratanya. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya tahun 2012 rata-ratanya 12 ya, bulan Januari. Kemudian di tahun dibandingkan dengan tahun yang sama ya, di bulan yang sama, tapi di dalam tahun sebelumnya, maka di sini tiba-tiba rata-ratanya menjadi 32. Ini berarti ada kenaikan 2 kali lipat ya, maka ini bisa dikatakan sebagai kriteria kejadian luar biasa. Kemudian rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Ini bisa dibandingkan ini ya, rata-ratanya juga ya. Nah, ini dibandingkan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan ya selama 1 tahun. Nah, di sini misalnya pada rata-rata tahun 2008 kasusnya itu segini ya rata-ratanya.
Kemudian di tahun 2009 ya ini kasusnya. Maka apabila terjadi kenaikan 2 kali lipat ya dibandingkan rata-rata kasus, maka ini bisa disebut kriteria kejadian luar biasa ya. Oh, ini jumlah penderita baru ya. Nah, kalau ini rata-rata jumlah kejadian kesakitan ya. Kemudian yang berikutnya, angka kematian kasus suatu penyakit atau case fatality rate dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Nah, misal kita lihat di sini tahun 2008 ya. Ini kasusnya tahun 2008. Nah, kemudian ini tahun 2009 apabila angka case fatality rate-nya itu mencapai atau menunjukkan kenaikan 50%, maka bisa dikatakan kejadian luar biasa ya. Kemudian yang berikutnya, angka proporsi penyakit atau proportional rate penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Misalnya kita lihat di sini jumlah penderita baru penyakit diare bulan Desember tahun 2012 di Kecamatan Pontianak Utara adalah sebanyak 102 kasus dengan jumlah penduduk sebanyak 569 jiwa. Maka kalau kita lihat di sini sama dengan 18% ya penderita baru, sedangkan jumlah penderita diare bulan Desember tahun 2011 di Kecamatan Pontianak Utara adalah sebanyak 20 kasus dengan jumlah penduduk sebanyak 450 jiwa. Maka kalau kita hitung ya sama dengan 4%. Maka ada peningkatan 2 kali lipat ya dari 4% ke 18%. Maka itu termasuk kejadian luar biasa ya. Angka proportional rate ya penderita baru ya pada satu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibanding periode sebelumnya. Untuk dapat angka proportional rate kita harus punya data kasus, kemudian jumlah penduduk ya. Nah, sehingga dapatlah angka dari proportional rate, kemudian nanti dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, siapa saja yang bisa menetapkan KLB ya. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Dinas Provinsi atau Menteri dapat menetapkan daerah dalam keadaan KLB apabila suatu daerah memenuhi salah satu kriteria di atas tadi ya. Nah, sedangkan penetapan wabah ini apabila status KLB berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka dengan pertimbangan secara epidemiologis data penyakit menunjukkan peningkatan angka kesakitan atau angka kematian ya. Selain yang tadi ya, kemudian ya terganggu keadaan masyarakat berdasarkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan. Nah, tentu penanggulangan wabah ini dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, upaya-upaya untuk penanggulangannya terkait dengan wabah ini bisa dengan melakukan pendidikan epidemiologis ya. Kemudian penataan laksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, tentu perawatan isolasi penderita termasuk tindakan karantina ini dibutuhkan untuk mencegah penularan. Kemudian yang keempat, pencegahan ya, misalnya dengan menggunakan masker dan sebagainya, dan tentunya pengebalan apabila ada vaksin ya, maka ini bisa dimanfaatkan. Pemusnahan penyebab penyakit ya, ini bisa dengan penyemprotan disinfektan dan sebagainya. Penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menghindari penyakit tersebut dan sebagainya, serta tentunya upaya-upaya penanggulangan lainnya. Nah, dalam rangka upaya penanggulangan KLB atau wabah biasanya dibentuk tim gerak cepat. Tim gerak cepat sebagaimana maksud terdiri dari atas tenaga medis, epidemiolog kesehatan, sanitarian, entomolog, tenaga laboratorium dengan melibatkan tenaga program sektor terkait maupun masyarakat, dan juga mungkin beberapa tim-tim yang lain yang dibutuhkan pada saat di lapangan. Sarana prasarana dalam keadaan KLB wabah, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan terhadap penderita atau tersangka penderita. Nah, dalam keadaan KLB atau wabah, pemerintah dan pemerintah daerah
Wajib menyediakan pembekalan kesehatan meliputi bahan, alat, obat, dan vaksin serta bahan atau alat pendukung lainnya. Nah, ini bisa kita lihat alur laporan kejadian luar biasa ya, dimana di sini kita lihat awalnya pendidikan awal ya. Pendidikan awal kemudian diketahui oleh puskesmas, kemudian juga berjenjang ya ke dinas kota, dinas provinsi sampai ke kementerian ya. Nah, tentu juga ini beberapa laporan ini juga diketahui oleh pihak-pihak yang dirasa membutuhkan untuk dikeluarkan suatu kebijakan ya. Nah, ini bisa form laporan KLB ya, seperti ini ya. Form laporan KLB ini harus dilaporkan dalam 24 jam. Ini formulir pengajuan permintaan bantuan penanggulangan KLB atau wabah. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.